Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LH 156, bertamu atau berkunjung ke rumah seseorang tentu pernah dialami oleh sahabat LH 156. Hal tersebut bukan saja hal yang lumrah, namun sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena baik itu bertamu ke rumah saudara, handai tolan, sahabat, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, itu bagian dari konsekuensi logis kita sebagai makhluk sosial. Betapa sempurnanya Islam. Dalam urusan bertamu pun ada aturannya. Mari kita lihat beberapa adab bertamu yang harus kita perhatikan. Mengucapkan salam dan minta izin masuk. Ketika kita bertamu, biasanya kita akan memanggil nama pemilik rumah atau dengan memanggil menggunakan sapaan tertentu seperti halo, sepada, permisi. 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin masuk. Jadi, bukan sekedar permisi atau halo ya, sahabat LH 156. Bahkan, ada bertamu yang ini terekam dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Minta izin maksimal 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin dalam bertamu adalah 3 kali. Sebagaimana dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketukan yang tidak mengganggu. Tak jarang kita mendapati orang yang bertamu dengan ketukan yang berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah. Baik karena kerasnya suara ketukan tersebut atau cara mengetuknya yang mengganggu. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu seperti keketukan yang keras yang mungkin mengagetkan. Atau sengaja ditujukan untuk membangunkan pemilik rumah. Hayo, siapa sahabat LH 156 yang pernah melakukan ini? Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, begitu para sahabat menjaga adabnya. Alhamdulillah, sekarang ada bel dan intercom ya sahabat LH. Jadi, kita tidak perlu lagi mengetuk. Posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Hendaknya posisi berdiri tamu tidak berada di depan pintu dan menghadap ke dalam ruangan. Dalam posisi demikian, apa yang ada di dalam rumah tidak akan langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya rumah mempunyai aurat yang harus dijaga. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak mengintip. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran
apakah ada orang di dalam rumah atau tidak pada rumah yang dikunjunginya. Hal ini tidak dibenarkan loh sahabat LH 156. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip. Andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Nah lo, sampai boleh dilempar dengan batu kecil. Hal ini menunjukkan betapa tercelanya perbuatan demikian. Jadi, jangan sampai mata kita kena lemparan batu ya, sahabat LH156. Bahkan, dalam kasus tertentu, pada hal yang lebih privasi, seperti kamar tidur misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas. Dalam satu riwayat disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip sebagian kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang lebar atau beberapa anak panah, dan seakan-akan aku melihat beliau menanti peluang untuk menusuk orang itu. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini dikarenakan privasi kamar tidur terdapat banyak aurat di dalamnya. Dalam hal ini tentu saja adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dapat membahayakan loh sahabat LH156. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat protektif. Pulang kembali jika disuruh pulang. Tak jarang ketika kita bertamu, orang yang kita tuju tidak ada atau pemilik rumah tidak berkenan dengan kunjungan kita. Jika kita memberi salam 3 kali dan tidak mendapatkan jawaban, maka seyogianya kita tidak melanjutkan kunjungan kita. Artinya, kita tidak boleh memaksanya. Lalu jika pemilik rumah tidak berkenan dengan kunjungan kita dan menyuruh kita untuk pulang kembali, maka kita tidak boleh sakit hati dan tidak boleh tersinggung. Karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. Di antara hikmah adalah hal ini demi menjaga hak-hak pemilik rumah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 28. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menyebutkan identitas diri. Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui identitas tamunya. Oleh karena itu, biasanya pemilik rumah akan bertanya dari dalam rumah, siapakah tamu yang datang? Sehingga ia akan bertanya, siapa? Maka hendaknya seorang tamu tidak menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas, seperti saya atau aku. Sebaiknya disebutkan dengan jelas, seperti saya Ahmad, tetanggamu, saya Ali, adikmu, dan sebagainya. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku mengetuk pintu. Lalu beliau bertanya, siapa? Maka aku menjawab, saya. Lalu beliau bertanya kembali, saya. Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat LH156, itu tadi beberapa poin adab dalam bertamu. Jadi, jangan lupa adabnya jika sahabat LH156 bertamu. Wallahu a'lam bishawab.